Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Para mahasiswa itu meminta anak kecil yang menangis untuk berhenti berpura-pura lagi. Mereka memerintahkan Suhan untuk membunuh anak itu dan membiarkan naga hitam menunjukkan wajah aslinya. Suhan kemudian menebaskan kapaknya ke arah anak itu, namun tiba-tiba, kapak itu berubah arah melewati rambut anak yang menangis, dan langsung mengenai Kapten Wei. Serangan tersebut dilakukan sangat kuat oleh Suhan, sehingga membuat Kapten Wei langsung terbunuh. Semua orang terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Suhan. Meng Ke juga bingung dengan tindakan Suhan, apa yang telah dilakukan oleh Suhan hingga membuat Suhan membunuh Kapten Wei. Anggota pengawal naga juga terkejut karena komandannya dibunuh oleh Suhan. Mereka sangat emosi dengan Suhan karena telah berani membunuh pemimpin pasukan keluarga Long. Mereka semua kemudian mengacungkan tombaknya ke arah Suhan, dan meminta Suhan untuk memberikan dia penjelasan kepada pasukan Long. Namun Suhan meminta Kapten Wei untuk berhenti berpura-pura lagi, dan segera untuk bangkit lagi, Raja Naga Hitam. Suhan berpikir bahwa Raja Naga Hitam adalah monster kuat. Dan kapak Hongmen bisa menghancurkan dan membunuh monster kecil dengan mudah. Tapi dalam harta karun asli, ini mustahil untuk membunuh Raja Naga Hitam sekali saja. Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Suhan, yang menyebut Kapten Wei sebagai Raja Naga Hitam. Mereka masih belum percaya dengan Suhan yang menyebutkan bahwa Kapten Wei adalah Raja Naga Hitam yang tersembunyi. Karena menurutnya, Kapten Wei melakukan pekerjaan bersama dengan mereka di sini. Long San kemudian meminta semua orang untuk tenang dan jangan mudah emosi. Menurutnya, setelah kematian monster itu, mayatnya akan segera menunjukkan wujud aslinya. Jadi semuanya bisa mengawasi mayatnya. Beberapa menit kemudian, setelah mereka menunggu untuk perubahan wujudnya, namun tak ada yang berubah sama sekali, ucap beberapa anggota pengawal naga. Pengawal naganya menduga bahwa Komandan Wei benar-benar telah dibunuh oleh Suhan. Mereka juga menyebutkan penjelasan apalagi yang bisa diberikan oleh Suhan. Mendengar protes dari banyak orang, Suhan menyebutkan bahwa dirinya bilang kalau Raja Naga Hitam bisa bangkit kembali, tentu saja, mayatnya tidak akan menunjukkan wujud aslinya. Namun Long San memprovokasi orang lain, dan menyebutkan bahwa seperti yang dikatakan oleh Suhan, bukankah Komandan Wei mati dengan sia-sia? Tidak ada cara untuk membuktikan, dia adalah Raja Naga Hitam. Mendengar penjelasan Long San, anggota pengawal naga langsung maju dan menyerang Suhan. Karena dia telah berani melawan pasukan Long, itu berarti dia adalah musuh dari pasukan Long. Namun tak lama kemudian, seseorang menginstruksikan untuk berhenti. Rupanya orang itu adalah Komandan Wei yang sebenarnya. Mereka semua terkejut karena ada Komandan Wei yang lainnya. Mereka bingung, apa yang sebenarnya terjadi, dan ini benar atau salah? Tanya beberapa orang kebingungan. Guru Li kebingungan juga, dia juga masih curiga dengan kedatangan Komandan Wei yang tiba-tiba. Komandan Wei menyebutkan kepada Guru Li, bahwa Raja Naga Hitam telah menjebaknya di tengah jalan, dan yang di dalam adalah palsu. Raja Naga Hitam yang menyamar tertawa dengan kedatangan Komandan Wei. Dia akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Naga Hitam. Semua orang terkejut bahwa itu memang Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam tertawa dengan apa yang telah direncanakan selama ini ternyata harus gagal. Raja Naga Hitam menyebutkan bahwa operasi ini telah direncanakan olehnya sejak lama, dan dirinya pikir, rencana ini sudah sempurna. Kemudian dia menanyakan kepada Suhan, bagaimana dia tahu kalau itu adalah dirinya. Suhan menjelaskan, bagaimana aku tahu, konyol. Pertama, monster muncul kamu ingin menjebak kami dengan harta karun asli. Pergi bersama dan bertarung, tapi di awal ada begitu banyak ras monster. Mereka terpisah dan terpecah belah, ini membuat mereka mudah untuk dihancurkan. Inilah, akibat pertarungan tanpa kepemimpinan. Raja Naga Hitam menyebutkan bahwa Suhan sudah tahu dasarnya. Kemudian Suhan melanjutkan penjelasannya, bahwa yang kedua yaitu dirinya bertarung dengan dua cumi-cumi barusan. Sebelum pertarungan dimulai, kamu pura-pura terkena efek oleh lautan darah tiada habisnya dan kehilangan kekuatan bertarungmu.
Dirinya sudah melihat kekuatan Komandan Wei, tapi kamu terlalu lemah. Raja Naga tersenyum dengan penilaian Su-han. Tidak disangka, raja ini bermain elang dan ayam, tapi aku sendiri malah ditemukan oleh ayamnya, ucap Raja Naga Hitam kepada Su-han. Kemudian Raja Naga Hitam mengeluarkan kekuatan dari senjata asli, dan mulailah berkumpul banyak aura di dalamnya. Raja Naga Hitam mengatakan, tidak peduli seberapa pintar ayamnya, dia tidak akan bisa kabur dari cakar ayam, ucap Raja Naga Hitam. Banyak orang yang kesakitan akibat serangan yang dilakukan oleh Raja Naga Hitam. Mereka merasa tekanan yang sangat kuat, pada titik itu mereka merasa darahnya akan habis. Beberapa orang menyebutkan sudah tidak tahan lagi. Kemudian Raja Naga Hitam maju menemui Meng Ke. Dia menyebutkan, selain membunuh murid-murid berbakat ini, raja ini keluar dari gunung. Dan juga dirinya datang ke sini untuk menjemputmu sebagai istrinya, ucap Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam menyebutkan, selama kamu berjanji mengikuti raja ini akan membiarkanmu. Bagaimana dengan memberikan harta karun asli sebagai mas kawin? Meng Ke yang mendengar permintaan dari Raja Naga Hitam sangat kesal. Dia memberitahu Raja Naga Hitam bahwa itu hanyalah mimpi. Melihat anaknya akan dibawa, ayahnya Meng Ke langsung emosi. Raja Naga Hitam, beraninya kamu menyentuh putriku. Aku Meng Hui Huang akan membantai klan Naga Hitammu, ucap Patriark Meng. Raja Naga Hitam kemudian menunjuk Patriark Meng, Tuan Meng, tidak ada gunanya mengancam raja ini. Ayo bicarakan tentang itu, ketika kalian bisa menghancurkan harta karun asli raja ini, ucapnya mengejek Patriark Meng. Raja Naga Hitam kemudian berusaha menangkap Meng Ke dengan tangan naganya. Ketika akan berhasil menangkapnya, Su-han berhasil menyelamatkan Meng Ke. Ke yang diselamatkan oleh Su-han merasa cukup senang. Raja Naga Hitam kemudian beralih ke wanita lainnya. Dia menyebutkan ada perempuan cantik di sini, dan menanyakan siapa namanya. Rupanya itu adalah Lu Yunzi. Raja Naga Hitam memuji Lu Yunzi, karena kecantikannya tidak kalah dari Meng Ke, dan dia memberikan kesempatan kepada Lu Yunzi untuk bisa menjadi istrinya. Yunzi memberikan jawaban yang sama kepada Raja Naga Hitam. Mendengar jawaban Yunzi, Raja Naga Hitam langsung marah dan mengeluarkan aura yang cukup kuat. Dia menyebutkan bahwa manusia selalu tidak punya pikiran, inilah kenapa klanmu menjadi target klan lain. Terlihat tangan Raja Naga Hitam yang cukup kuat menyerang Yunzi. Yunzi berpikir, bahwa dia ditekan oleh lautan darah tiada habisnya. Dirinya sama sekali tidak bisa menggunakan basis kultivasinya. Melihat Yunzi diserang, Long San langsung marah. Dia berencana akan membunuh Raja Naga Hitam karena berani menyinggung perempuan yang dia sukai. Lihatlah bagaimana keluarga Long akan membunuhnya, ucapnya marah. Raja Naga Hitam langsung tertawa dengan apa yang dilakukan oleh Long San. Karena menurut Raja Naga Hitam, dia tidak tahu dia sedang melawan siapa. Long San langsung berusaha menyerang Raja Naga Hitam dengan auranya. Raja Naga Hitam menganggap naga kecil itu berani menyebut dirinya naga sungguhan. Raja Naga Hitam kemudian menyerang Yunzi, namun Silverwing dan Raja Sapi berusaha menolongnya. Raja Naga Hitam emosi dengan bantuan kedua orang tersebut. Bajingan dengan garis darah kotor, berani menyerang juga. Menyingkir, ucap menyerang Silverwing dan juga Raja Sapi. Keduanya langsung tumbang akibat serangan dari Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam langsung menyerang kembali Yunzi, karena perempuan yang sudah dia incar, tidak bisa kabur dari tangan Raja Naga Hitam. Yunzi akhirnya hanya pasrah saja karena sudah tidak memiliki kekuatan yang cukup. Namun lengan dari Raja Naga Hitam berhasil dipotong oleh kapak Hongmen yang dilemparkan oleh Su-han. Kapak tersebut kemudian kembali kepada pemiliknya setelah berhasil menjalankan tugasnya. Su-han kemudian berdiri di samping Lu Yunzi dengan menggenggam kapaknya. Yunzi yang diselamatkan oleh Su-han sangat kesal, dan meminta Su-han untuk pergi. Menurut Yunzi dia tidak butuh diselamatkan oleh Su-han. Sedangkan Long San yang melawan Raja Naga Hitam tidak kuat menahan serangannya, dia kalah akibat serangan naga hitam yang cukup kuat. Terlihat aura yang cukup kuat menyelimuti Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam menyebutkan, dengan harta karun asli, dirinya adalah dewa. Kultivator kecil seperti kalian tidak bisa mengukur kekuatan kalian sendiri.
Kemudian Raja Naga mengeluarkan kekuatannya dan mulai menyerang Su-han. Raja Naga yang menyerang Su-han, meyakini bahwa serangannya dapat mengenai Yunzi. Namun serangan tersebut langsung membuat Su-han terdorong ke dinding senjata asli, akibat kuatnya serangan dari Raja Naga Hitam. Patriark Meng yang di luar perangkap meminta tolong kepada Guru Li untuk segera mendapatkan solusi untuk menyelamatkan semua orang. Guru Li menjelaskan, bahwa kultivasi Raja Naga Hitam sendiri sudah jelas berada di atas tahap spiritual, ditambah dengan harta karun asli, kekuatannya bahkan tumbuh lebih kuat. Kalau harta karun asli tidak bisa dihancurkan, semuanya sudah pasti akan mati, jelas Guru Li. Guru Li juga kebingungan, dia meminta untuk Patriark Meng agar tenang, karena dirinya juga berpikir sebuah solusi. Untuk mencegah orang-orang di dalam mati, kita tidak bisa memaksa harta karun asli. Sekarang kita tidak bisa melakukan apapun, ucap Guru Li. Patriark Meng marah dengan Guru Li, dia tidak peduli. Karena hal ini Guru Li yang bertanggung jawab untuk masalah ini. Kalau sesuatu terjadi pada putrinya, masalahnya dengan Guru Li tidak akan pernah berakhir, jelas Patriark Meng. Guru Li meminta Patriark Meng untuk jangan khawatir, karena ini adalah kecerobohannya. Bahkan jika dirinya harus menyerahkan hidupnya sebagai Li Kaisan, dia akan menyelamatkan orang-orang di dalam. Shin berpindah kepada Su-han, dia memuntahkan darah, akibat serangan dari Raja Naga Hitam. Su-han mencoba berdiri akibat serangan dari Raja Naga Hitam, dia berpikir bahwa Raja Naga Hitam merupakan level Raja pertama dari klan Iblis yang muncul setelah kebangkitan Reiki. Yaitu dengan basis kultivasi yang begitu dalam. Karena dia berani pergi ke ibu kota Cina sendirian, Su-han takut, ini tidak sesederhana itu, sesuatu tersembunyi, pikir Su-han. Raja Naga Hitam yang melihat Su-han belum mati mengeluarkan kekuatan pedangnya. Bisa menahan serangannya, dan tidak mati, kamu punya kemampuan yang bagus, ucap Raja Naga Hitam memuji kemampuan milik Su-han. Selanjutnya, mari kita lihat apa kamu bisa menahan serangan kedua dari Raja ini, ucap Raja Naga Hitam mengeluarkan kekuatan pedangnya yang cukup kuat. Su-han yang melihat Raja Naga Hitam akan melakukan serangan, mulai memprovokasinya. Raja Naga Hitam, apa cuma ini kekuatanmu? Aku sarankan, kamu melakukan yang terbaik, kalau yang kedua kalinya kamu masih tidak bisa membunuhku yang berada di tahap Jiedan, kamu raja dari ras monster yang paling lemah, ucap Su-han mengejek Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Su-han, karena dia berani meremehkan dirinya. Su-han memberitahu Raja Naga Hitam kenapa kalau dia meremehkanmu? Apa kamu punya kemampuan untuk membunuhku? Tanya Su-han kepada Raja Naga Hitam. Liang Shu yang mendengar perkataan Su-han terkejut, dan memintanya untuk menunggu sebentar. Karena Raja Naga Hitam benar-benar akan membunuhnya, apa rencana yang kamu punya? Tanya Liang Shu kepada Su-han. Su-han kemudian memberikan jawabannya dan meminta Liang Shu untuk membuat Raja Naga Hitam marah. Liang Shu masih bingung dengan perintah Su-han untuk membuatnya marah, namun dia tetap melakukan perintah Su-han untuk membuat Raja Naga Hitam marah. Liang Shu kemudian mengejek Raja Naga Hitam sebagai Raja Naga Sampah, dan memintanya untuk datang dan membunuhnya. Liang Shu makin menjadi-jadi mengejeknya, kamu tidak bisa membunuh kami hanya dengan satu gerakan, kamu dan cucumu kura-kura, aku kakekmu bodoh, ucap Liang Shu. Raja Naga langsung marah dengan apa yang dikatakan oleh Liang Shu, karena menurut Raja Naga Hitam, semut itu berani menghina dirinya sebagai Raja Naga Hitam. Kemudian Raja Naga Hitam mengeluarkan kekuatan yang cukup besar. Karena Raja Naga Hitam mengabulkan permintaan dari Liang Shu dan meminta semua orang untuk bersiap menerima serangan yang akan dilakukannya. Terlihat di dalam perangkap tersebut banyak aura merah yang mengalir hingga sampai pada langit. Raja Naga Hitam menginginkan mereka semua mati untuknya. Terlihat semua mahasiswa kesakitan, karena banyak darah mereka yang keluar akibat senjata asli milik Raja Naga Hitam. Mereka sudah tidak kuat lagi, banyak dari mereka yang sudah tumbang dan pingsan akibat terkurasnya energi mereka oleh senjata asli milik Raja Naga Hitam. Setelah banyak mahasiswa yang tumbang, Raja Naga Hitam kemudian mengambil Meng Ke'er dan juga Yunzi sebagai sandranya. Dia mengatakan bahwa kedua perempuan itu akan bersama dengan dirinya, dan sisanya mereka semua akan mati, ucap Raja Naga Hitam bahagia karena berhasil mendapatkan kedua perempuan yang sangat cantik.
Ayahnya Mengkeer langsung berteriak karena melihat anaknya dibawa oleh Raja Naga Hitam. Guru Li yang menarik senjata asli dengan tangan yang begitu gemetaran, menyebutkan, "Raja Naga Hitam, apa kamu pikir, kalau dirinya Li Kaisan tidak bisa membunuhmu?" Namun Raja Naga menyangkal perkataan Li Kaisan. Menurutnya Li Kaisan memang tidak bisa membunuhnya, itu yang dipikirkan Raja Naga Hitam. "Kalau kamu punya kemampuan, cepat hancurkan harta karun asli milik raja ini," ucap Raja Naga Hitam percaya diri. Mendengar jawaban dari Raja Naga Hitam, Guru Li berkata bahwa itu bagus, tunggu saja, dia akan membalasnya. Dia kemudian melompat dan dia mengeluarkan senjata dari tubuhnya, yaitu senjata Kaisar Gui Yuan Mugong Tian Yuan. Dia kemudian menyerang dengan senjata tersebut untuk melawan senjata asli milik Raja Naga Hitam. Patriark Meng terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Guru Li Kaisan. Suhan yang melihat Guru Li mulai panik, karena menurutnya Li Kaisan ingin mati bersama dengan Raja Naga Hitam. Dia kemudian mengatakan kepada Li Kaisan dan teman-temannya untuk membantunya membuka arai 5 planet. Mereka kemudian melompat dan masuk ke dalam arai Suhan. Silverwing menyebutkan bahwa masih kurang 2 orang lagi. Tiba-tiba Kuang Rui datang, dan melompat ke dalam arai tersebut bersama dengan Suhan dan yang lainnya. Liang Shu meminta Qingya untuk cepat asup juga, kenapa dia cuman bengong. Qingya dengan sombongnya mengatakan bahwa itu cuman arai biasa, tapi dia di sini untuk menyelamatkan kemanusiaan, dirinya tidak ingin diperintah olehmu, ucap Qingya. Kemudian masuk ke dalam arai milik Suhan. Shin berpindah ke Raja Naga Hitam, dia tertawa dengan Guru Li. Karena Guru Li menggunakan jiwa pikirannya untuk menghancurkan harta karun asli miliknya. Untuk menghindari orang-orang dalam terkena bahaya, bahkan jika kamu berhasil, kamu akan kehilangan kekuatanmu dan mati, apa itu pantas? Ucap Raja Naga Hitam kepada Guru Li. Namun Guru Li tetap dengan apa yang direncanakan, dia kemudian mulai menyerang Raja Naga Hitam dengan pedang kekuatan jiwa miliknya. Serangan yang cukup kuat tersebut berhasil membuat perangkap itu menjadi retak, akibat kuatnya serangan dari pedang jiwa milik Guru Li. Akibat dari serangan itu, Guru Li langsung memuntahkan darah dari mulutnya, akibat kuatnya serangan yang dilancarkan. Raja Naga Hitam tertawa dengan apa yang dilakukan oleh Li Kaisan, dan menyebut Guru Li itu bodoh dan matilah. Raja Naga Hitam kemudian menyerap darah para mahasiswa lagi, akibat serangan yang dilakukan oleh Li Kaisan. Banyak mahasiswa yang kesakitan akibat penyerapan yang dilakukan oleh Raja Naga Hitam. Di lain pihak, Suhan berhasil menggunakan arai dan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kapak Hongmen-nya dengan arai manifestasi 5 planet. Dia berhasil mengambil aura yang diserap senjata asli dengan menyerapnya melalui arai manifestasi 5 elemen. Kemudian keluarlah paus penyerap Dava dari arai yang dibuat oleh Suhan, sehingga membuat banyak aura yang berkumpul menjadi satu ke kapak Hongmen Suhan. Patriark Meng kesal dengan apa yang dilakukan oleh Suhan. Menurutnya apa yang akan dilakukan oleh Suhan? Apa dia tidak takut meledak dengan menyerap aura sebanyak itu? Ucap Patriark Meng emosi. Suhan berpikir bahwa level dari kapak Hongmen saat ini sebenarnya lebih tinggi dari harta karun asli. Ingin menghancurkan harta karun asli membutuhkan tekanan luar yang kuat, ini hal yang paling cocok untuk melawan Raja Naga Hitam, pikir Suhan. Guru Li kemudian menyerang kembali senjata asli milik Raja Naga Hitam, kali ini adalah serangan kedua. Serangan tersebut berhasil membuat senjata asli milik Raja Naga Hitam hancur sedikit demi sedikit. Guru Li langsung memuntahkan darah akibat serangan kedua yang dilakukannya untuk menghancurkan senjata asli. Raja Naga Hitam mengatakan, setelah serangan ketiga, kekuatan jiwa miliknya akan terluka parah, dan kamu pasti akan mati, ucap Raja Naga Hitam. Guru Li mengatakan, bahwa untuk kemanusiaan, dirinya Li Kaisan, tidak tertarik pada hidupnya. Maju, ucap Guru Li melakukan serangan yang ketiga kalinya. Suhan yang melihat Guru Li mencoba sebanyak mungkin untuk menghancurkan senjata asli itu. Dia mengatakan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dirinya tidak bisa melihat Li Kaisan mati di sini. Kapak Hongmen, ayo, ucap Suhan menyerang senjata asli milik Raja Naga Hitam. Dengan aura yang cukup besar, Suhan mulai menyerang. Raja Naga Hitam yang melihat Suhan menyerang mengejeknya. Semut kecil, mereka mencoba bertarung.
Manusia selalu keras kepala, meskipun tahu mereka akan mati, mereka masih berjuang sia-sia, ucap Raja Naga Hitam. Su-han mulai melakukan serangan dengan kapak Hongmen miliknya. Dengan begitu kuatnya pukulan yang dilakukan oleh Su-han, berhasil menembus senjata asli milik Raja Naga Hitam dengan sekali serang saja. Su-han akhirnya bisa keluar dari kurungan milik Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam terkejut dengan apa yang dilihatnya, karena Shen Bao miliknya langsung rusak.